warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sesuai dengan namanya adalah kitab Targhib. Kitab yang berisi targhib, motivasi, dorongan-dorongan semangat. Demikian pula berisi tarhib, berisi ancaman-ancaman, peringatan, teguran-teguran bagi jiwa yang lalai. Ini merupakan dua metode pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggabungkan antara targhib dengan tarhib. Dorongan-dorongan dan juga peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita lanjutkan pembahasan dalam bab yang pertama, babul ikhlasi wassidqi wan niyatus salihah. Bab anjuran untuk ikhlas, jujur, dan berniat yang baik. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis yang ke-7. Dan ini kita ambilkan dari kitab yang sudah dipilah oleh Syekh Al-Albani. Hadis-hadisnya yang sahih saja. Jadi penomorannya berdasarkan kitab Sahih At-Targhib. Ini pada nomor hadis yang ke-7. Kata Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, wa anid Dhahhak bin Qaisin, dari Ad-Dhahhak bin Qais radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada beliau. Ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita doakan. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tabaraka ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Hadis yang diriwayatkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala berfirman, Ana khairu syarikin. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baik sekutu. Saya adalah sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'i syarikan. Barang siapa yang menyekutukan suatu sekutu bersamaku, yakni dia mengangkat sekutu bersamaku, fahuwa li syariki, maka
amalannya adalah untuk sekutuku. Jadi kalau dia melakukan suatu amalan, ya bukan karena Allah, maka di sini dikatakan oleh Allah, fahuwa lisyariki, maka amalannya adalah untuk sekutuku. Ya ayyuhan nasu akhlisu amalakum. Kemudian kata Allah, wahai manusia, ikhlaskanlah amalan-amalan kalian. Wahai manusia, sekalian manusia, ikhlaskanlah amalan-amalan kalian. Fa inna Allah tabaraka ta'ala, karena sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala la yakbalu minal amali, tidak akan menerima dari amalan-amalan hamba illa ma khalusalah, kecuali yang murni bagi Allah. Kecuali yang murni bagi Allah. Wala taqulu hadhihi lillahi walirrahimi. Janganlah kalian mengatakan amalan-amalan ini untuk Allah dan rahim, yakni kerabat-kerabat, keluarga. Fa innaha lirrahimi, karena sesungguhnya amalan-amalan itu untuk kerabat, yakni kerabat kalian. Walaysa lillahi minha syai'un, dan tidak ada sesuatu apapun dari amalan itu untuk Allah. Wala taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum, dan jangan pula kalian katakan hadhihi lillahi, ini adalah untuk Allah, wa liwujuhikum, dan para pembesar-pembesar kalian, fa innaha liwujuhikum, karena sesungguhnya amalan-amalan itu untuk pembesar-pembesar kalian. Walaysa lillahi minha syai'un, dan tidak ada sesuatu apapun dari amalan-amalan itu untuk Allah. Rawahul Bassaru bi isnadin la ba'sa bih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bassar dengan sanad yang tidak apa-apa. Ini istilah bagi hadis yang hasan. Kalau dikatakan hadisnya la ba'sa bih, tidak mengapa, tidak apa-apa, artinya hadisnya derajatnya hasan. Ya, tidak sahih tapi hasan. Dan hadis yang hasan adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah. Wal Baihaqi, dan juga Al Baihaqi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al Bassar dan juga Al Baihaqi. Ya, nanti kita akan sebutkan insyaallah taala di mana tempatnya atau posisinya hadis ini di dalam kitab Musnadnya Al Bassar, dan demikian pula dalam kitabnya Al Baihaqi rahimahullahu taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada majelis kali ini insyaallah taala. Hadis yang ketujuh dari sahabat Ad-Dhahhak bin Qais radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada beliau. Taib. Sahabat Ad-Dhahhak bin Qais biasa disapa dengan kunyahnya Abu Unais. Ya, Abu Unais. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya nama lengkapnya beliau adalah Ad-Dhahhak bin Qais bin Khalid Al-Akbar Al-Qurashi Al-Fihri.
Ini nama lengkapnya beliau, Ad-Dhahhak bin Qais bin Khalid Al-Akbar Al-Qurashi Al-Fihri. Biasa disapa dengan kunyanya Abu Unais. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap beliau. Taib. Sahabat Ad-Dhahhak bin Qais ini merupakan sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sedikitnya meriwayatkan hadis sampai ada sebagian di antara ulama yang mengira bahwasanya beliau adalah seorang tabi'in. Ya. Namun yang benar sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya beliau adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti Al-Mizzi rahimahullah. Kemudian juga Al-Dhahabi, Al-Hafidh Muhajar, ya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya sahabat ya Ad-Dhahhak bin Qais ini adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita kembali ke redaksi hadis ini. Sahabat Ad-Dhahhak ini tadi meninggal pada tahun 64 Hijriah. Meninggal pada tahun 64 Hijriah. Iya. Baik, kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata Ad-Dhahhak bin Qais radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Hadis artinya ucapan, qudsi artinya suci, yang suci. Jadi ucapan yang suci. Kenapa diistilahkan dengan hadis qudsi, ucapan yang suci jamaah sekalian? Karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Di luar dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Sebagian di antara ulama kita menyatakan bahwasanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an itu berbeda dari beberapa sisi. Yang pertama bahwasanya dari sisi lafadznya, Al-Qur'anul Karim berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafadz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis qudsi, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada juga ulama menyatakan bahwasanya hadis qudsi lafadz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang membedakan lafadz Al-Qur'an dengan lafadz hadis qudsi, kalau lafadz Al-Qur'an dia merupakan mukjizat yang dijadikan tantangan bagi orang-orang Quraisy untuk mendatangkan lafadz yang semisalnya. Ya. Ini lafadz, jawabannya jadi lafadz Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh manusia. Sehebat apapun, tidak mungkin akan bisa mengalahkan lafadz Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian dari sisi pahala, bahwasanya Al-Quranul Karim setiap satu hurufnya, kita baca setiap hurufnya jamaah sekalian akan diberikan balasan ya 10 kali lipatnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan pada setiap hurufnya.
Ya, satu kebaikan pada setiap satu hurufnya. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Ini Al-Quran. Adapun hadis qudsi jamaah sekalian, maka tidak mendapatkan ganjaran pahala yang seperti ini. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga dari sisi statusnya. Status setiap ayat, setiap hadis qudsi, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran datang dengan sanad mutawatir. Dengan periwayatan mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak. Sahabat banyak yang meriwayatkan menghafal Al-Quran. Kemudian dari para sahabat juga banyak dari kalangan para tabi'in. Sampai susah dihitung berapa orang yang banyak yang menghafalnya. Dari para tabi'in dari kalangan generasi tabi'ut tabi'in mengambil dari tabi'in juga tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Itu Al-Quran seperti itu. Adapun hadis qudsi jamaah sekalian, maka tidak demikian halnya. Iya. Hadis qudsi jamaah sekalian, kebanyakannya datang dengan sanad yang ahad. Artinya diriwayatkan dengan jumlah yang sedikit. Lebih sedikit daripada hadis yang mutawatir. Ya. Kemudian dari sisi yang lainnya, yang keempat dari sisi sahih tidaknya semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita yakin bahwasanya dia adalah sahih, datangnya dari Nabi SAW, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Quran. Adapun hadis qudsi jamaah sekalian, maka hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Ya. Ini perbedaan yang disebutkan para ulama kita secara global tentang perbedaan antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dengan hadis-hadis qudsi. Taib. Kita kembali ke hadis ini jamaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu", sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ana khairu syarikin". Saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebaik-baik sekutu. yakni manusia di dalam beribadah, terkadang di dalam ibadahnya dia mengangkat sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Entah syirik besar jamaah sekalian ataukah syirik kecil. Maka sebaik-baik sekutu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik alam semesta ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang sama sekali tidak ada kekurangan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya di sini, ana khairu syarikin. Saya adalah sebaik-baik sekutu. Ya, kalau Allah yang sebaik-baik sekutu, ya menuntut dari kita agar seluruh ibadah yang kita tunaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Allah. Ya.
Dan ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya dosa kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, terkhusus syirik besar jamaah sekalian, ketika dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, maka ini merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengalihkan, dia telah berikan hak yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala meletakkan dosa kesyirikan ini pada posisi yang pertama di antara dosa-dosa besar di dalam kitabnya Al-Kabair. Itu dosa syirik. Iya. Dan inilah dosa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di bawahnya, yakni berupa dosa-dosa besar, liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini ana khairu syarikin. Masuk di dalamnya jamaah sekalian syirik besar dan syirik kecil. Ya. Masuk dalam pembahasan hadis ini syirik besar dan syirik kecil. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Barang siapa yang menyekutukan bersamaku seorang sekutu, yakni barang siapa yang mengangkat bersamaku seorang sekutu, dia yakini bisa mengabulkan doanya, bisa memenuhi hajat-hajatnya, bisa mendengarkan segala permintaannya, bahwa li syariki, maka amalan yang dia lakukan itu adalah untuk sekutuku. Kenapa jamaah sekalian? Karena amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan karena Allah, tapi karena ingin mencari perhatian manusia, ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala katakan di sini fahuwa li syariki, maka amalan itu adalah untuk sekutuku. Iya. Inilah yang pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, apakah kami akan kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sia-sia amalannya ketika di dunia, wahum yahsabuna, sedangkan mereka mengira, annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka telah melakukan amalan-amalan kebaikan. Dari ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir Dimashqi rahimahullahu taala bahwasanya innalil amalil mutaqabbali syartaini. Sesungguhnya amalan yang diterima itu ada dua syaratnya. Yang pertama kata beliau adalah al-ikhlasu lillah, yaitu ikhlas. Kita murnikan amalan itu hanya untuk Allah dan karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna shawaban muwafiqan lis-sunnati. Syarat yang kedua kata beliau wal akharu, yang kedua kata beliau adalah
bahwasanya amalan itu harus benar, yakni mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan pada setiap amalan soleh yang kita kerjakan jamaah sekalian. Jangan sampai kita nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang kecewa. Mengira bahwasanya diri kita sudah mengumpulkan pahala dari amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan jamaah sekalian. Tapi nyatanya tidak ada yang kita rasakan nanti pada hari kiamat. Inilah yang dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Barang siapa yang kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami datang kepada sesuatu yang telah mereka kerjakan dahulu, yakni berupa amalan-amalan soleh mereka, faj'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang beterbangan. Ya. Seperti kalau rumah kita bocor, di pagi hari ada sinar matahari masuk, kemudian kita pegang begini, di tangan kita tidak ada debu. Kelihatan ada debu, tapi setelah kita ambil, kita lihat di telapak tangan kita, ternyata tidak ada. Seperti itulah nasibnya orang-orang yang kecewa karena melakukan kesyirikan dalam beramal, entah dia melakukan syirik akbar ataukah syirik kecil, nanti di hari kiamat dia akan kecewa karena ternyata amalan yang dia harap-harapkan di dalamnya ada pahalanya, ternyata tidak bermanfaat sedikit pun. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya ini dalam hadits qudsi ini, ya ayuhan nasu akhlisu a'malakum. Wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amalan-amalan kalian. Mengikhlaskan amalan jamaah sekalian artinya kita murnikan, kita bersihkan amalan-amalan kita dari penyakit-penyakit hati. Seperti riya, beramal karena mau dilihat. Sum'ah, beramal soleh karena ingin didengar. Ujub, beramal soleh karena kemudian setelah itu dia bangga terhadap amalannya. Dia bangga diri dengan amalan-amalan solehnya. Iya. Ini penghancur-penghancur amalan jamaah sekalian. Termasuk diantaranya adalah cinta pujian. Cinta ketenaran. Ada orang-orang yang melakukan ibadah, amalan soleh. Rajin dia bersedekah. Tapi selalu dia pamerkan. Bahkan dia jadikan di YouTube itu konten ya. Dia jadikan konten di YouTube. Iya, sampai orang berdecak kagum, Masya Allah. Orang ini suka bantu fakir miskin, anak yatim, orang tua jompo orang gila. Ada juga saya lihat bikin itu konten orang gila ya. Dia cari orang gila kemudian dia kasih makan. Bagus kelihatannya, tapi ada udang di balik batu. Ini masalahnya kita sekarang ini. Orang maunya beramal nanti kalau dia liput ya. Ada yang perhatikan, ada yang kasih like begitu ya. Na'udzubillah. Ya. Tidak sadar bahwasanya amalan-amalan yang dia lakukan tersebut tidak ada nilainya di hadapan Allah, bahkan akan menjadi sebab dirinya akan dibuang ke dalam neraka. Dibuang seperti sampah. Ya. Karena dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya ada 3 orang yang pertama kali akan diadili nanti pada hari kiamat. Salah satunya jamaah sekalian adalah wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Seorang yang diberikan berbagai macam dunia kepadanya. Allah luaskan hartanya dan diberikan segala macam jenis harta.
Orang ini datangkan pada hari kiamat nanti. Lalu diingatkan tentang nikmat yang pernah dia dapatkan ketika di dunia. Fa'arafahu, lalu dia mengakui hal itu. Qala fama amilta fiha, kata Allah, apa yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat yang pernah saya berikan kepadamu? Katanya, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Katanya Allah, saya tidak meninggalkan sebuah jalan, ya, yang kamu cintai saya berinfak di dalamnya, kecuali pasti saya berinfak di dalamnya. Lalu apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam rangka mempermalukan orang ini, jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Kamu ini dusta. Kamu ini bohong. Ya. Walakinnaka fa'alta kada wa kada liyuqala huwa jawadun. Akan tetapi kamu melakukan perbuatan begini dan begini, artinya bersedekah, berinfak di sana sini, ya, supaya dikatakan orang yang dermawan, waqad qila, dan sungguh hal itu telah diucapkan oleh manusia. Artinya orang sudah memujimu, orang sudah menyanjungmu, orang sudah laik, ya. Kemudian kata Nabi di akhir hadis itu, thumma umira bihi, kemudian orang ini diperintahkan, yakni untuk diseret, fasuhiba ala wajhihi, lalu dia pun diseret di atas wajahnya. Jadi kalau orang berjalan, kakinya dibawa. Ini ditukar kakinya di atas, wajahnya dibawa, dijadikan sebagai kaki berjalan, pengganti kakinya. Ya, hatta ulqiya finnar, sampai dia dibuang ke dalam neraka jahanam. Ya, sebagai bentuk penghinaan terhadap orang ini. Karena niatnya terlalu rendah ketika di dunia, terlalu hina. Sehingga dia pun dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam seperti seseorang membuang sampah di tempat yang hina. Situ dikatakan ulqiyah. Ulqiyah itu orang Arab kalau menggunakan kata ulqiyah artinya dia membuang sesuatu yang hina. Ya. Sesuatu yang tidak ada nilainya. Ini nasibnya orang-orang yang tidak ikhlas dalam melakukan amalan-amalan soleh. Mestinya dia lakukan karena Allah, tapi karena kerabatnya, karena ya bosnya, karena pimpinannya. Makanya disebutkan setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, ya, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yakbalu minal a'mali illa ma khalusalah. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima dari amalan-amalan itu illa ma khalusulah, kecuali apa yang ikhlas bagi Allah. Apa yang murni bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersih dari penyakit riya, penyakit sum'ah, ya, cinta pujian, cinta ketenaran. Ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala taqulu hadhihi lillahi walirrahim. Janganlah engkau katakan ini untuk Allah, ya, karena Allah, dan ini karena, ya, kerabat, keluarga. Fa innaha lirrahimi, karena sesungguhnya amalan-amalan itu hanya untuk kerabat. Kadang-kadang ada orang bersedekah bukan karena dia ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena terpaksa. Wah, tidak enak ini kalau saya tidak kasih, ini keluarga ini masalahnya. Hati-hati, ya. Jangan kita bersedekah karena keluarga, ya, tapi semata-mata kita murnikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah karena kita ingin pahala. Ya, jangan karena kita tidak enak sama orang lain, sama keluarga. Ya. Taib. Walaisa lillahi minha syai'un. Dan tidak ada sesuatu apapun dari amalan-amalan itu untuk Allah. Jadi amalan yang tidak dikerjakan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan dari amalan
tersebut. Artinya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan tersebut. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging sembelihan dan darah-darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Yani amalan-amalan yang kalian lakukan karena Allah. Ya, ini yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala taqulu, dan jangan pula engkau katakan hadhihi lillahi wa liwujuhikum. Ini untuk Allah dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa innaha liwujuhikum, karena sesungguhnya amalan-amalan seperti itu adalah untuk pemimpin-pemimpin kalian. Artinya kalian lakukan seperti itu, ya manfaatnya sampai kepada pemimpin-pemimpin kalian. Adapun ya amalan itu pahalanya sampai kepada Allah, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lillahi minha syai'un, dan tidak ada ya bagi Allah dari amalan itu sedikit pun. Ya. Dan tidak ada dari amalan tersebut ya bagi Allah sedikit pun. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini menjelaskan kepada kita jamaah sekalian tentang pentingnya seseorang mengikhlaskan seluruh ibadahnya dan amal-amal solehnya. Ya. Dia lakukan semuanya untuk Allah dan karena Allah. Ya. Untuk Allah supaya dia lepas dari syirik besar. Karena Allah, yakni dia niatkan karena Allah supaya dia lepas dari syirik kecil. Ya. Jadi amalan walaupun kita kerjakan untuk Allah, tapi bukan karena Allah, tidak akan diterima. Paham ya? Karena ada orang bersedekah ya untuk Allah, tapi bukan karena Allah. Misalnya dia sembelih kurban misalnya. Dia sebagai seorang muslim tentunya dia sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan karena Allah. Kenapa? Karena dia sembelih hanya karena ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari manusia. Ya, wah tidak enak ini kalau saya tidak kurban ini. Masalahnya saya presiden, saya gubernur, saya ya pejabat. Apa kata orang? Nanti saya tidak dipilih. Saya harus kurban ini hari ini. Kalau ditanya kurban ini untuk Allah atau bukan? Untuk Allah. Bukan untuk sembahan-sembahan. Bukan untuk pohon yang dikeramatkan. Tapi untuk apa? Nah, artinya tujuannya untuk apa? Untuk mencari perhatian manusia, pujian manusia. Ya. Kadang ada amalan seperti itu. Dilakukan oleh sebagian orang di antara kita. Ya, amalan ini adalah amalan soleh, tapi dia rusak dengan niat-niat buruknya. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita. Di sini saya nukilkan dari Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau rahimahullahu ta'ala, asyirku ala salati maratibah. Kesyirikan itu kata beliau ada 3 tingkatannya. Wa kulluhu muharramun, dan semuanya adalah diharamkan
dan semuanya adalah diharamkan. Wa asluhu yang paling pokoknya kata beliau adalah i'tiqadu syarikin lillahi fi uluhiyati. Meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya. Seperti kaum musyrikin dahulu, selain dia sholat menghadap kepada Allah, dia juga sholat kepada berhala-berhalanya. Sholat merupakan ibadah. Tidak boleh kita peruntukkan bagi selain Allah. Khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ada orang yang meyakini bahwasanya ada sekutu, ada sembahan yang boleh kita alihkan ibadah kepadanya, orang ini adalah orang yang musyrik. Perbuatannya disebut dengan kesyirikan. Ya. Wa huwa syirkul a'dhamu. Dan ini merupakan syirik yang paling besar. Ya. Wa huwa syirkul jahiliyati, dan ini merupakan kesyirikannya kaum jahiliyah. Ya, inilah yang membedakan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat jahiliyah ketika itu. Ya. Dengan masyarakat jahiliyah ketika itu. Wa huwal muradu bi qaulihi ta'ala, itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, yakni dalam surah An-Nisa, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang ada di bawahnya, yakni dosa-dosa besar. Ya, selain kesyirikan dan kekafiran, ya. Taib. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa yalihi fir rutbati, dan mengikuti dalam sisi tingkatan, yakni ini yang jenis kedua, ya, dari kesyirikan. Dan kesyirikan yang mengikuti, ya, syirik tadi dalam sisi tingkatannya, i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala fil fi'li, meyakini adanya sekutu bagi Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Ya, ini yang dikatakan syirik dalam tauhid rububiyah. Seorang muslim wajib meyakini bahwa ada perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, tidak ada di antara makhluk yang bisa melakukannya. Misalnya apa? Mencipta. Malaikat tidak bisa. Jin tidak bisa. Manusia apalagi? Tidak bisa dia mencipta. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Rezeki misalnya, memberikan rezeki. Ya. Rezeki yang tidak ada menjadi ada. Ada yang bisa menciptakan rezeki? Bisa menciptakan makanan? Para insinyur, para, ya, ini ahli pada zaman kita ini menciptakan satu butir beras itu tidak bisa. Kecuali beras plastik, ya. Ya, itu mungkin bisa. Sudah masuk, ya, waktu, ya. Baik. Nah, ini namanya syirik dalam tauhid rububiyah. Iya. Baik, diadzani dulu. Baru kita lanjutkan. Tafadhal. Jadi jenis syirik yang kedua tadi, syirik dalam, ya, hal perbuatan. yakni syirik dalam, ya, rububiyah, yakni sifat-sifat yang hanya khusus bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mencipta, memberi rezeki misalnya, termasuk juga menyembuhkan penyakit. Ya, jadi yang menyembuhkan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter, bukan obat. Makanya ada sebagian orang kadang diberikan resep yang sama, ya penyakitnya sama, resepnya sama, dokternya sama, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Ya, buktikan apa? Bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ini harus diyakini oleh seorang muslim seperti ini. Ya, menyelamatkan dari bahaya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan di sini wa yali hadhihi rutbata, dan datang berikutnya ya dalam sisi tingkatan al-isyraku fil ibadati, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah, yakni dalam niat ibadah. Ya, ini namanya syirkun niyah, kesyirikan dalam niat. Ya, wa huwa riya'u, dan dia adalah riya. Wa huwa ayyaf'ala syai'an minal ibadati, yaitu seseorang melakukan sesuatu ya dari ibadah-ibadah allati amarallahu bi fi'liha, yang Allah perintahkan untuk dilakukan, lahu baginya, ya, li ghairiha, tapi dia lakukan untuk selain Allah. Ya. Ini namanya syirik kecil. Ya, riya itu termasuk syirik kecil. Kecuali kalau riyanya sudah gawat seperti riyanya kaum munafikin, sampai pada prinsip keimanan mereka juga berbuat riya. Ya, pura-pura menjadi mukmin tapi dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Itulah munafik. Iya, salat bersama kita, tapi dia tidak meyakini salat itu sebagai kewajiban bagi dirinya, bahkan dia lakukan hanya sekedar menipu, untuk menipu kaum muslimin. Ya, ini namanya nifak akbar. Jadi terkadang ria itu sampai pada kekafiran ketika pelakunya ya apa nih, riaknya sampai pada persoalan apa nih, prinsip agama, akidah ya, keimanan. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, taib. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, maka di sini perlu kita jelaskan, tadi hampir lupa, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh seorang ulama yang bernama Hannad bin As-Sari. Hannad bin As-Sari. As-Sari ya, dalam kitabnya Zuhud. Pada jilid 2 halaman 434. Ad-Daruqutni dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-133. Kemudian Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-6417. Dan yang terakhir Ibnu Qani' dalam kitabnya Mu'jamus Sahabah pada nomor hadis yang ke-473. Iya. Tadi saya sudah berusaha mencari hadis ini dalam Musnad Al-Bazzar,
lagi-lagi saya tidak dapatkan ya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Kemungkinan berada pada naskah yang apa namanya, yang baru dicetak ya, karena Musnad Al-Bazzar itu baru ditemukan. Iya, baru sementara digarap oleh para penuntut ilmu. Adapun yang musnad yang beredar di masa kita ini, ya, Musnad Al-Bazzar yang seringkali dinukil oleh ulama-ulama terdahulu, ya, itu dari naskah yang hilang itu. Ya, ada ringkasannya, akan tetapi tidak semua hadis riwayat Al-Bazzar ada dalam ringkasan itu. Ya, taib. Jadi saya sudah cari, berusaha mencarinya, tidak dapat dalam naskah yang apa nih yang ada, yang baru dicetak beberapa jilid ya, dan belum sempurna ya sampai hari ini. Taib. Intinya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika beliau mengomentari hadis ini dalam kitabnya Shahihut Targhib. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian faidah yang bisa kita ambil dan petik dari hadis ini, ya. Faidah yang pertama kita nukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau katakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid 1 halaman 79, kata beliau rahimahullahu taala, wa taratan yakunul amalu lillah. Terkadang amalan itu untuk Allah. Wa yusarikuhu ar-riya'u. Akan tetapi diiringi dengan riya. yakni beramal karena ingin dilihat. Ya. Ingin diperhatikan orang, ingin dipuji oleh orang. Fa in syarakahu min aslihi, apabila kesyirikan itu mengiringi amalan tersebut dari asalnya, fan nususus sahihatu, maka nas yang sahih tadullu menunjukkan ala butlanihi wa hubutihi aidan, menunjukkan tentang batalnya dan hancurnya amalan itu. Ya, jadi kalau kita beramal, ya dari asalnya kita beramal, ya kita ingin mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Ya, maka amalan yang seperti ini jamaah sekalian tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang amalan seperti ini batal, tidak sah. Seperti amalan yang dilakukan apalnya orang-orang munafikin. Mereka sholatnya tidak diterima. Kenapa? Dia lakukan bukan karena Allah. Karena memang mereka juga benci kepada Allah. Seperti di zamannya Nabi SAW ada sebagian para penyembah berhala ketika Islam sudah berjaya di kota Madinah, mereka tidak punya tempat lagi. Ya. Dan mereka ini ketakutan supaya mendapatkan rasa aman, mereka menipu kaum muslimin, pura-pura masuk ke dalam Islam. Dan mereka menyembunyikan kekafirannya. Salat bersama dengan para sahabat, puasa bersama dengan para sahabat, tapi mereka pura-pura di dalam salatnya, di dalam puasanya, mereka tidak melakukannya karena Allah. Ya. Hari ini sekalian yang kami muliakan, faedah yang berikutnya kita nukilkan dari Al-Qurtubi, Abu Abdillah Al-Qurtubi, dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi pada jilid 2 halaman 146. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal ikhlasu haqiqatuhu
Keikhlasan itu kata beliau, hakikatnya adalah tasfiyatul fi'li. Ya, menjernihkan perbuatan, membersihkan perbuatan, amalan. An mulahadatil makhlukina, dari perhatian makhluk-makhluk, yakni manusia. Jadi ikhlas kata beliau, hakikatnya adalah memurnikan, menjernihkan, membersihkan perbuatan kita, yakni amalan ibadah kita bersihkan dari apa jamaah sekalian? An mulahadatil makhlukin, dari perhatian manusia. Ya. Jadi kita misalnya sedekah karena Allah. Bukan karena ada yang lihat, bukan karena ada yang memuji kita, bukan karena ada yang like. Ya. Dan amalan yang dicampuri dengan riya jamaah sekalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang telah kita jelaskan tadi ini ya, yang kita jelaskan malam hari ini. Baik. Dari hadis ini jamaah sekalian tampak bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keikhlasan dari hambanya dalam seluruh amal ibadahnya. Lalu apa keikhlasan itu jamaah sekalian? Dari hadis ini terang sekali, jelas sekali bagi kita bahwasanya ikhlas itu adalah hakikatnya adalah apa? Membersihkan semua perbuatan kita, ibadah kita, amalan kita jamaah sekalian dari perhatian makhluk, manusia. Ya. Jangan seperti sebagian orang ini tadi yang kita sebutkan ya, bikin konten di YouTube atau di media-media lainnya supaya dia viral, supaya dia disanjung oleh manusia, mendapatkan follower yang banyak. Naudzubillah. Kelihatannya bagus tapi hakikatnya adalah keburukan. Karena orang yang seperti ini jamaah sekalian tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan akan mendapatkan dosa dari kesyirikan yang telah dia lakukan. Yakni syirik kecil berupa riya. Taib. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari, kata beliau rahimahullah, laisa 'alan nafsi syai'un, tidak ada bagi jiwa manusia syai'un, sesuatu, asyakku minal ikhlas, lebih berat daripada keikhlasan. Karena itu yang disukai hawa nafsu manusia. Paham ya? Li'annahu laisa laha fihi nasibun. Karena tidak ada bagian tidak ada apanya ya, nasib itu bagian untuk jiwa manusia. Artinya keikhlasan itu tidak ada apanya, tidak memiliki tempat di dalam jiwa manusia. Artinya tidak disenangi oleh manusia. Orang bersedekah kemudian sembunyi-sembunyi, ya, itu kurang asik menurut orang-orang ini. Nanti dia merasa enak, semangat kalau diliput. Ya, diperlihatkan, dijadikan konten di YouTube. Itu semangat dia. Berjuta-juta sumbangannya. Ya, bahkan ratusan juta sumbangannya, bahkan ada yang miliaran sumbangannya. Belikan orang mobil, motor. Pernah saya dapat YouTuber ya, Masya Allah. Dia kasih hadiah, siapa yang bisa jawab begini maka dikasih mobil. Ya, dikasih motor. Langsung ada motornya, mobilnya. Tinggal diambil kuncinya. Tapi ada maunya di situ, supaya banyak orang yang like. Sehingga followernya semakin banyak ya. Kalau semakin banyak followernya, semakin banyak pemasukannya dari Google. Kan begitu kali-kalinya. Ya. Dan sebenarnya kalau mereka mau jujur, tidak ada nilainya apa yang mereka keluarkan. Ya. Dibandingkan pemasukan yang mereka dapatkan.
Iya. Jadi kata Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu taala, laisa 'alan nafsi syai'un asyakku minal ikhlasi. Tidak ada sesuatu bagi jiwa, ya, tidak ada bagi jiwa sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan. Orang mau ikhlas itu berat. Kenapa? Karena lawan dari keikhlasan itu, yaitu riya, adalah makanan jiwa. Ya, kesukaannya jiwa manusia. Hawa nafsu manusia suka untuk berbuat riya. Ya, li'annahu laisa laha fihi nasib, karena tidak ada bagian untuk jiwa manusia di dalamnya, yakni dalam keikhlasan itu. Iya. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama kita yang lain bernama Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullahu taala, a'azu syai'in fid dunya al-ikhlasu. Sesuatu yang paling susah di dunia ini adalah ikhlas. Ya, ini di zamannya beliau. Orang-orang masih, Masya Allah ya, masih dekat dengan masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya, keikhlasannya mereka juga luar biasa ya. Ya, rasa takutnya kepada Allah juga luar biasa. Ini mereka masih bilang, ya, sesuatu yang paling susah di dunia ini ikhlas. Bagaimana lagi kita di zaman ini? Di zaman medsos, segala-galanya orang ingin menampakkan apa yang dia lakukan dari amalan-amalan solehnya. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi. Kata beliau, ya, betapa seringnya katanya saya berusaha keras dalam menggugurkan riya dari hatiku, wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Akan tetapi kata beliau, seakan-akan riya itu tumbuh di dalam hatiku dengan warna yang lain. Artinya dengan bentuk yang lain. Ya. Jadi riya seperti itu. Makanya beliau di sini bilang susah sekali kita riya, ikhlas itu. Makanya kalau ada orang yang diberikan keikhlasan dalam beramal, misalnya dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja, ini merupakan kesempatan yang terbaik, amalan yang terbaik bagi seorang hamba. Tapi ini katanya susah, karena banyak orang yang mau sedekah nanti dilihat orang. Ini katanya yang paling susah di sini, tantangannya sangat berat. Ya. Makanya kita perlu eh, mengkaji sebenarnya lebih dalam ya tentang penyakit-penyakit hati ini, seperti riya, sum'ah, kemudian ujub, ya, sombong, ya, cinta dunia. Kadang amalan kita hancur karena cinta dunia. Ya, cinta dunia maksudnya cinta ketenaran, cinta pujian. Ini yang kadang menimpa kebanyakan orang di zaman kita ini, dan ini yang jarang dibahas, ya. Dan kitab yang terbaik dalam pembahasan ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah taala, yaitu kitab Minhajul Qasidin. Ya, kitab Minhajul Qasidin. Ini kitab yang sangat bagus. Ya. Tapi sebagai penutup di sini kita nukilkan dari Sahal bin Abdillah At-Tustari untuk kedua kalinya. Kata beliau, ar-riya'u ala thalathati wujuh. Riya itu kata beliau ada 3 bentuknya.
Ini saya nukilkan supaya kita dalami sedikit masalah riya ini. Karena hadis yang kita bahas ini kaitannya dengan riya. Ya. Taib. Kata Sahal bin Abdillah Tustari, riya itu ada 3 bentuknya. Ahaduha, salah satunya, yang pertama kata beliau, ayya'kida fi asli qalbih li ghairillahi. Seseorang melakukan suatu amalan, iya, pada saya ulangi dulu. Ayya'kida fi asli fi'lihi. Dia melakukannya pada asal perbuatannya li ghairillahi, untuk selain Allah. Wa yuridu bihi, dan dia ingin dengannya ayyu'rafa annahu lillahi. Ya, dia ingin dengannya agar diketahui bahwa amalan itu karena Allah. Fahada sinfun minan nifaki. Dan ini merupakan satu jenis kemunafikan. Wa tasyakkukun fil iman, dan keraguan dalam iman. Ya. Kita baca dulu 3 jenisnya, kemudian kita jelaskan sekilas. Wal akharu, yang kedua kata beliau, yadkhulu fis syai'i lillahi, seseorang masuk dalam sesuatu, yakni amalan karena Allah. Fa idza tala'a alaihi ghairullahi nasyitah. Lalu apabila ada dari selain Allah yang mengetahuinya, nasyitah, maka dia semangat. Iya. Misalnya dia sholat malam sendirian di rumah. Tiba-tiba ada yang datang. Ya. Atau mungkin ada yang bangun dari anaknya, dari istrinya, ya. Dia semangat kalau ada orang yang lihat. Apalagi yang lihat misalnya tamu. Nah, ini semangatnya semakin bertambah, ya. Taib. Fahada intaba idza taba yazidu ayyu'idah jami'a ma amil. Ya. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, apabila dia bertaubat, ya, maka akan bertambah, ya, jika dia mengulangi seluruh apa yang dia kerjakan. Ya. Sebentar dulu. Taib. Sini kayaknya. Taib. Saya ulangi dulu. Fahada idza taba yuridu ayyu'ida jami'a amali. Taib, kecil sekali. Taib. Orang yang seperti ini, kata beliau, apabila dia bertobat, maka dia ingin mengulangi seluruh apa yang dia telah kerjakan. Artinya dia sesali, kenapa saya begini, ya? Pada hari itu. Dia menyesali, saking menyesalnya seakan-akan dia mau mengulangi apa yang telah berlalu. Taib. Wathalithu, kemudian jenis yang ketiga, dakhala fil amali. Iya. Bil ikhlasi, seseorang masuk dalam suatu amalan dengan ikhlas. Wa kharaja bihi lillah, dan dia keluar dengannya karena Allah. Fa urifa bidzalik, lalu dia pun dikenal dengan amalan itu. Wa mudiha alaih, serta diberi pujian atasnya. Ya. Wa sakana ila madhihim, dan dia condong kepada pujian mereka. Artinya dia senang. Merasa senang kalau ada yang puji dia, ya. Fahadha riya'ul ladzi nahallahu anhu
Inilah katanya riya yang Allah larang darinya. Iya. Jadi riya yang jenis pertama jamaah sekalian, ya, dia lakukan pada asal ibadahnya, asal dari amalannya untuk selain Allah. Iya. Jadi dari asalnya, dari awalnya dia lakukan riya tersebut. Tidak ada tujuannya, tidak ada tendensinya kecuali riya. Iya. Paham ya? Dan dia ingin agar dikenal bahwasanya dia melakukan hal itu karena Allah. Padahal bukan karena Allah. Ya. Yang kedua, dia masuk dalam suatu amalan karena Allah, tapi tiba-tiba, ya, kalau ada orang lain yang tahu, ya, jadi semangat dia. Nah, ini kadang hati-hati ya. Kadang kita sementara ibadah ya, sementara bersedekah, sementara ta'lim. Ya. Kadang kita diserang riya yang seperti ini ya. Baik. Ada juga orang yang ketiga, jenis ketiga ini masuk dalam suatu amalan, suatu ibadah misalnya dengan keikhlasan dan juga keluar dengan keikhlasan ya. Baik. Tapi kemudian dia dikenal dengan amalan itu. Iya, misalnya ada orang yang berjihad di jalan Allah. Dia pergi karena Allah, pulang karena Allah. Pulang ke kampungnya dikenal oleh manusia. Masya Allah, fulan itu pahlawan. Fulan itu sekian ya musuh yang dia kalahkan. Dia yang paling hebat, dia yang paling berjasa. Setelah dia mendengarkan pujian-pujian seperti ini, dia bangga dengan pujian-pujian manusia tersebut. Senang hatinya. Makanya kalau ada yang memuji kita jamaah sekalian, kita jangan terlalu besar kepala. Justru kita itu menangis dan khawatir jangan sampai ini adalah awal kehancuran dari amalan kita. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam beramal dan juga ittiba terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.